emang dari kecil mama saya itu suka kayak memperkenalkan permainan tradisional kepada Karina gitu. Saya kan dulu kan zamannya mami kan gak ada HP, gak ada apa gitu. Jadi Karina diajarin main bekel. Terus kalau dakon itu dulu di sekolahnya Karina dulu IPH itu pernah ada dakon. Jadi setiap kali ada jam makan Karina main sama temannya Karina. Jadi dengan itu apa yang Karina dulu pelajari sekarang terus memenangkan Putri Indonesia Budaya. Ya udah sekalian Karina memperkenalkan pemain tradisional yang dulu mama kenalin ke Karina gitu. Menyemangati sih. Mungkin sebelum tampil atau mungkin beberapa hari sebelum tampil gitu gimana sih caranya gitu? Kalau dari coachnya Karina itu harus tetap bilang kamu cantik kok di stage. Tapi kalau Karina sendiri sebenarnya beda ya. Yang penting jalan. Terus Karina di otaknya Karina tuh kayak ya this is your stage. Kamu pose apapun kamu mau itu pasti bagus karena kamu percaya diri gitu. Halo, kembali lagi dalam podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Halo teman-teman, kembali lagi dan hari ini seperti biasa ya, kami kedatangan, pasti tidak sendiri dong kesini ya kan? Benar sekali. Benar, ada tamu spesial yang menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita semua di sini. Please welcome Karina Alia Avandi. Thank you so much for coming. Thank you. Iya, di tengah jadwal padatnya ya, Karina makasih banyak untuk menyempatkan waktunya hadir di sini. Oke teman-teman, sedikit perkenalan nih tentang Karina. Karina ini adalah masih sekolah ya, siswi SMP di Elion Christian School Surabaya, kelahiran 5 Desember 2022. Bukan 5 Desember, 29 Januari. Wah, berarti 29 Januari gimana nih timnya? Google-nya nih. 29 Januari. Iya benar, 29 Januari 2010. 2010. Iya. Oke. 29 Januari 2010 ya. Iya, benar. Berarti 13 tahun. Iya, 13 tahun dan sekarang duduk di bangku SMP kelas 1. Kelas 1. Iya, berarti kelas 7. Kelas 7. Iya. Alright, meskipun usianya muda nih teman-teman, tapi soal semangatnya itu nggak kalah nih sama kita ya yang sudah sangat dewasa. Bahkan lebih semangat ini sepertinya kayaknya karena jadwalnya udah padat banget. Betul. Nah, tahun lalu itu Karina dinobatkan sebagai Putri Anak Indonesia Budaya 2022. Iya, benar. Bener ya? Iya, benar. Dah, itu memulainya itu seperti apa sih Karina sebelum terjun ke menjadi Putri Anak Indonesia Budaya 2022 ini? Ya, jadi Karina dulu waktu umur 5 tahun itu Karina penyanyi. Jadi Karina itu nggak ada di dunia modeling sama sekali. Karena tuh suka nyanyi. Jadi Karina tuh buat CD. Jadi 16 lagu gereja. Jadi Karina itu dulu diketahui sebagai anak yang nyanyi, bukan anak modeling. Jadi Karina itu emang dari kecil suka di depan panggung, diliatin orang-orang. Itu emang suka Karina. Dan abis gitu Karina kan habis itu sekolah itu waktu itu umur 6 tahunan ya. Terus sampai sekarang umur 12 tepatnya Juli kalau nggak salah. Juli itu ada pendaftaran Putri Anak Jawa Timur. Jadi pemilihan Putri Indonesia tuh dipilih dari provinsinya dulu. Seperti Jawa Timur, Maluku, Bali. Jadi semua itu dipilih dulu. Menang dari kotanya dulu baru ke Jakarta. Jadi Karina tuh waktu pendaftaran itu baru-baru banget. Jadi Karina belum bisa jalan, belum bisa public speaking. Karina nggak ada experience sama sekali. Terus habis gitu Karina memenangkan Putri Anak Jawa Timur Pariwisata. Jadi pertama itu karena memenangkan pariwisata bukan budaya. Terus waktu di Indonesia Karina masuk top 5 yaitu Putri Anak Indonesia Budaya. Jadi sekarang Karina itu lebih ke memperkenalkan budaya Indonesia bukan pariwisata lagi. Karena kan di nasional udah sekarang budaya gitu. Tapi memang suka banget ya explore kayak pariwisata sama budaya gitu. Karena memang dari Jawa Timur udah menangnya pariwisata ditambah lagi budaya. Iya. Sebenarnya
parents Karina, jadi mama papa Karina itu sukanya pariwisata juga. Jadi mereka tuh emang dari kecil Karina tuh sudah keliling Jawa Timur candi-candi itu udah. Karena papa saya tuh suka ngelilingin candi, terus tahu tentang sejarah-sejarah. Jadi setiap kali kita ke candi itu selalu dibilangin sama Karina, sama koko Karina. Jadi emang Karina mendapatkan pariwisata sama budaya itu cocok untuk Karina gitu. Wow. Jadi keren sekali loh. Maksudnya aku rasa cukup jarang ya. Bener. Iya jarang anak banget. Muda atau Iya, mungkin iya. anak-anak lah remaja yang suka banget sama Betul. pariwisata Benar, apalagi benar. budaya gitu ya. I mean even mungkin yang seumuran kita juga kayaknya kalau healing itu Ke pantai. seringkali ya ke memilih gunung. yang Pantai, ya. bukan yang tentang sejarahnya gitu loh. Tapi Iya, di iya, sini iya. Karina lebih prefernya itu tentang budaya-budaya dan juga apa ya sejarah ya. Iya, soalnya mama papa saya yang suka. Jadi kan dulu kita kan waktu Karina masih kecil kan kalau libur sekolah Sabtu Minggu perginya kemana? Banyuwangi terus ke candi-candi. Soalnya kan di Jawa Timur kan bukan tempat pariwisatanya yang kayak pantai gitu kan, bukan. Kan Oke, kebanyakan oke. candi di Jawa Timur. Jadi ya udah deh kita mau kemana? Ayo kita ke candi aja gitu. Tapi selain pariwisata dan budaya, ngomong-ngomong nih ya, ada informasi kalau Karina tuh juga ngenalin permainan anak. Iya, permainan tradisional. Nah itu gimana? Setelahnya Putri Indonesia, Putri Anak Indonesia. Ya, berarti? jadi dari kecil itu bukan karena Karina memenangkan gelar Putri Indonesia Budaya ya, makanya karena memperkenalkan permainan tradisional. Tapi emang dari kecil mama saya itu suka kayak memperkenalkan permainan tradisional kepada Karina gitu. Soalnya kan dulu kan zamannya mami kan gak ada HP, gak ada apa Iya, gitu. Jadi iya, betul. Karina diajarin main bekel, terus kalau dakon itu dulu di sekolahnya Karina dulu IPH itu pernah ada dakon. Jadi setiap kali ada jam makan, Karina main sama temannya Karina. Iya, Jadi iya. dengan itu apa yang Karina dulu pelajari sekarang terus memenangkan Putri Indonesia Budaya, ya udah sekalian Karina memperkenalkan pemain tradisional yang dulu mama kenalin ke Karina gitu. Iya, seru banget ya. Bener. Terus kegiatan apa aja yang udah pernah dilakukan gitu? Maksudnya kolaborasi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang membawa misi ya, namanya kan misi permainan tradisional untuk anak-anak. Iya, kalau tentang budaya, Karina udah memperkenalkan permainan tradisional ya. Permainan tradisional tuh planningnya Karina mau memperkenalkan ke seluruh sekolah di Indonesia. Jadi masih planning mungkin masih ke Bali nanti, terus mungkin ke Bandung. Karina masih nggak tahu ya, tapi planningnya ya for the future. Terus Karina udah memperkenalkan permainan tradisional ke sekolah di Malang. Terus Surabaya juga sekolahnya Karina di Elion. Terus Karina juga pernah mengenalkan candi kepada anak-anak juga. Terus Karina pernah apa lagi ya? Tunggu, masih Saking banyaknya ya, Iya, saking banyaknya banyaknya. ya. dia. Ini tunggu, aku masih harus refresh apa ya? Oh iya, tapi sembari mengingat lagi ya Karina ya. Berarti kalau misal itu kan teman-teman sebaya Karina nih yang dikunjungin sama Karina Iya, ya. iya. Itu responnya mereka itu seperti apa sih? Responnya mereka tuh kadang Karina suruh nyatet ya, suruh nyatet. Jadi Nyatet? iya, jadi kalau mereka ke candi itu nyatet tentang sejarahnya. Terus oke. ya juga nyatet gitu. Kayak mereka ya penasaran juga. Mungkin mereka mengikutin karena Jadi ikut antusias. iya, ikut iya. antusias ya. Oh ya, karena juga pernah ke Mojokerto itu ada namanya apa ya waktu itu? Kalau nggak salah itu pokoknya tempatnya itu ada Wayang gitu? Ya, gubuk wayang Gubuk itu, gubuk wayang. Oh iya, yang Jadi aku iya ya kenal gubuk wayang. Jadi karena juga ke gubuk wayang terus mengajak anak-anak untuk lihat gubuk-gubuk wayang di situ kan soalnya ditata rapi banget gitu. Terus kan itu dulu tuh tidak dibuka untuk umum, tapi sekarang rasanya udah dibuka buat umum sih. Setahu Karina. Ih, aku Tempatnya bahkan bagus. juga pernah loh. Tempatnya bagus banget. Orang-orang Mojokerto pun itu nggak tahu itu pernah buka. Jadi abis karena ngepost baru mereka bilang, oh ada ya itu dibuka ya di Mojokerto. Baru mereka tahu gitu. Oh, jadi dia tuh kayak membawa misi untuk bisa mempelajari bareng-bareng gitu loh tentang Iya, budaya iya. sama pariwisata. Iya. Sama sekaligus permainan yang mungkin anak-anak sekarang jarang main Iya, itu jarang. gitu kan. Kan nggak apa-apa kan, at least kalau Karina itu at least pernah main sekali gitu, pernah mencoba seumur Betul, hidup itu pernah iya. mencoba permainan tradisional sekali gitu, kayak merasakan betapa asiknya. Kalau sekarang kan banyak orang yang nggak pernah kayak
permainan tradisional kan nggak tahu apa itu. Iya benar. Dan makanya itu karena pengen at least mereka pernah lihat lah permainan tradisional Indonesia itu seperti apa gitu. Kalau Karina sukanya permainan tradisional apa tuh? Karina sih paling suka dakon karena Dakon ya. ya dakon sama hula hoop. Karena dulu Hula hoop. iya, soalnya Iya, karena iya, emang iya. dari kecil suka main sama teman-teman Karina, dakon sama hula hoop. Di sekolah tuh selalu main itu. Jadi orang-orang pun asing pasti ya. Dakon sama hula hoop itu udah asing banget, orang-orang sudah semua tahu pasti. Karena anak-anak sekarang juga nggak lepas kadang banyak banget yang nggak lepas sama gadget ya. Iya. Jadi kayak yang memang dakon. apa ya, memang pergeseran ya. Jadi karena memang semakin maju juga Iya, iya, sehingga benar-benar. anak-anak kecil pun semakin dari usia mereka yang sudah masih dini pun itu sudah tahu gitu loh tentang dunia pergadgetan. Kita mah dulu memang mainnya begitu ya. Iya kita anak-anak sekarang nggak tahu ya. Wah, Iya ini nggak tahu dan keren ternyata banget. juga dari ceritanya Karina juga bahwa meskipun misinya itu adalah untuk anak-anak, tapi ternyata itu berpengaruhnya bukan buat anak-anak doang Iya, gitu ya. bukan buat anak Benar, karena benar. mereka bisa memperkenalkan kepada teman-teman, terus Betul. orang tua gitu kan Betul. juga bisa kan. Iya. Pasti orang tua mereka juga nostalgia tuh. Iya kalau iya udah iya iya pernah- pasti udah pasti. pernah main dulu Nanti zamannya. tiba-tiba pulang sekolah kan Karina ke sekolahnya kemudian mengenalkan dakon terus pulang-pulang kayak main Ma, main ayo dakon. main bareng Iya. Ma. Terus mereka kayak, loh kok aku kok bisa tahu gimana caranya gitu kan Loh kok juga. ngerti? Lah kok ngerti kok Bapak bisa gitu. Iya. Wow, keren. Terus Keren kemudian banget. setelah melakukan apa ya? Pengenalan, terus ngajak teman-teman juga. Nah, apalagi nih kegiatan Karina yang dilakukan selama ini? Kalau kegiatan Karina sih modeling ya, pastinya modeling. Terus juga sering talk show tentang budaya Indonesia gitu. Tentang Ponorogo gitu, tentang budaya-budaya di Indonesia itu juga Karina sering talk show. Terus modeling dan gitulah. Oke, so far tapi apakah nyanyi masih juga Karina? Enggak. Udah enggak? Dias terus dong. Kenapa Karina enggak? waktu di talent di nasional tuh nyanyi Re Ayo Re itu. Terus karena kan les ya kan. Soalnya kan karena udah lama nggak nyanyi, les cuman 2 minggu les. Terus Karina kayak les itu bukan yang enjoy. Oh, jadi kayak pressure sendiri ya. Jadi kayak ya udah deh, soalnya kan nyanyi gampang kan. Kalau di nasional pun kan mic udah kan Karina punya mic dari bekas yang dulu. Jadi ya udah deh Karina juga bisa nyanyi, bukan fals-fals amat. Jadi karena di nasional juga main piano. Oh, Wow. Ya karena sebenarnya juga bisa violin sih, tapi violin itu karena takutnya itu nanti di sana kan masih ada stem kan masih ribet gitu terus bawanya. Piano pun karena waktu itu bawa dari Surabaya ke Jakarta. Oh, bawa sendiri berarti ya? Semua bawa sendiri. Orang-orang di situ semua bawa sendiri, mau bawa drum pun boleh tapi bawa sendiri. Oh, iya. Oh, jadi nggak harus Talentnya banyak tapi ya ini anaknya. makanya. Jadi nggak hanya ini ya, maksudnya kayak cara berpikir, Enggak, public iya, speaking, betul. tapi wow, skill bakat Skillnya bener-bener diasah terus ya kan? Ya kalau skill itu karena kan emang dari dulu mama kan ngomong, lah kamu nih sebagai anak at least harus mempunyai skill sesuatu yang anak lain tidak mempunyai. Apa? Oh sekarang Karina jadi menuin model gitu kan. Jadi kayak hobi baru gitu. Ini pertanyaan yang mungkin lainnya juga penasaran nih, karena juga masih sibuk dengan sekolah ya. Ya ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti ini tuh seperti apa membagi waktunya? Membagi waktu sih buat Karina sebenarnya nggak terlalu susah ya. Soalnya selamatnya dari sekolah Karina pun Elion itu fully support Karina. Oke. Ya jadi Karina tuh kalau misalnya habis kegiatan terus pagi tuh mungkin Karina skip 2 lesson gitu ya kan capek. Di sama sekolah dibolehin. Soalnya sekolah juga mempertimbangkan kegiatan Karina. Jadi Karina nggak mungkin karena juga nggak ketinggalan pelajaran karena pelajaran pun di sekolah Karina itu bukan yang langsung banyak-banyak jadi sedikit-sedikit gitu. Jadi Karina masih bisa terus kegiatan Karina kan Sabtu sama Minggu. Oh. Jadi iya. jadi nggak terlalu mepet sama pelajaran sekolah. Jadi kalau karena belajar itu nggak Sabtu sama Minggu, belajarnya selesai sekolah malamnya baru belajar. Weekdays-nya ya. Iya. Jadi emang harus dituntut disiplin Betul, juga iya. ya. Ya. Wow. Tapi kan kegiatan Karina juga bukan setiap Sabtu sama Minggu. Kadang kan juga sama mami kan, ayo kamu Sabtu jalan-jalan sama temenmu. Jadi kayak healing time. Terus nanti Oh iya, minggu itu tadi juga depannya yang mau aku lagi. tanyain Iya, ya kan, bener. maksudnya dengan usia yang masih muda juga yang ditakutkan adalah terlalu banyak kegiatan juga Iya, akhirnya jadi sama temen iya jadi sama temen betul, jadi jauh, tapi enggak sama mama kadang
sebulan itu kegiatannya misalnya 2 minggu itu jalan-jalan sama temen, terus 2 minggunya lagi kegiatan. Jadi buat Karina bukan keberatan juga sih, buat Karina ya. Jadi fun-fun dapat aja. semua ya. Ya dapat semua, belajar dapat, sekolah dapat, jalan-jalan dapat. Iya bener. Kegiatannya pun jalan-jalan juga kan. Bener. Tapi itu benar-benar harus yang kalau nggak passion, kalau nggak ada betul. semangat, kalau nggak ada kemauan, kayaknya nggak akan terjadi itu. Iya susah banget itu. Benar-benar. Ngaturnya juga. Terus kalau untuk mengasah, balik lagi ya ke modeling gitu, gimana selama ini? Misalnya catwalk dan lain masih terus banyak nih. Ya kalau sekarang sih Karina catwalknya mostly di Surabaya sama di luar kota. Sekarang tuh banyak yang di luar kota Karina. Soalnya Karina itu di luar kota tuh buat Karina lebih asik. Kenapa tuh? Karena jarang kan. Jadi saya nyanyi kayak I see. barusan Karina 2 hari lalu Karina di Solo. Oke. Karena fashion show, terus pulang Solo langsung kemarin itu Karina kemarin lagi tuh karena catwalk lagi di Surabaya. Jadi almost every week Karina tuh catwalk. Tapi asik sih, sumpah. Oke, Asik. oke. Kembali kalau nggak ada kemauan dari dirinya sendiri, aduh itu nggak akan. Bener. Terus- Itu kan seperti menjalani hobi juga Iya, kan. benar. Terus karena waktu itu juga catwalk di Jogja Fashion Week, terus kadang juga photoshoot di luar kota, terus bukan cuma luar kota tapi internasional juga. Karena pernah catwalk di Philippines gitu. Dan Oke. semoga Karina bisa catwalk di more international gitu ya. Amin. Semoga ya. Iya, Kalau iya. kalau melihat Karina mah udah nggak diraguin. Iya udah. ya, amin amin. Terus kan juga Karina juga mungkin sometimes dapat job tawaran di kayak Jakarta, Bali. Jadi Karina juga asik. Jadi dengan itu Karina juga bisa vacation healing gitu. Iya, Jadi bener. Tadi betul sekali jalan-jalan ya. iya ya. Terus apalagi kan mama sama papa kan support Karina fully. Jadi kalau Karina mau pergi tuh sama mama sama papa tuh selalu oh ya udah kita sekalian ada job, sekalian kamu jalan-jalan gitu. Wow, Wow. itu benar-benar impian banyak orang nih, Bener. Iya, bekerja iya, atau mungkin berkarir dengan Tapi passion. juga Yang dia tapi juga enjoy ya. vacation. Betul, gitu. yang dia Asik. enjoy ya dan dan Karina juga sangat enjoy sekali ya sama yang dilakukan ya. Dari sekian banyak pengalaman catwalk yang Karina lakuin, ada yang paling memorable nggak? Memorable. Paling memorable itu jujur waktu Karina catwalk di international ya pastinya. Yang di Filipina itu. Karena stage-nya tuh besar. Terus cara catwalknya tuh berbeda dengan Indonesia. Terus modelnya kan udah bule semua. Iya. Jadi Karina juga feel special di situ kayak oke. bisa terpilih jadi model di Filipina itu juga. Jadi Karina itu satu-satunya modelnya dari Indonesia. Jadi Karina itu juga iya. kayak melihat catwalknya mereka. Kalau orang Indonesia kan catwalknya kayak posenya gitu-gitu aja gini gitu. Tapi kalau di Filipina tuh enggak, mereka mempunyai khas model sendiri. Jadi setiap orang tuh ada pose-posenya sendiri. Ada yang suka karakter ya? ya karakter, ada yang suka jalan sambil senyum-senyum ke orang, terus waving gitu kan ada. Terus juga ada yang model pose-nya beda-beda dan di situ Karina tuh belajar banyak dari situ. Jadi tambah explore sama Iya. tambah mengasah Benar. skill ya. Wah. Kalau di panggung yang internasional itu Karina selain satu-satunya dari Indonesia, Karina juga yang paling termuda atau bagaimana untuk ininya? Kalau termuda enggak, Hmm. soalnya masih ada yang lebih anak-anak lagi, Oke. tapi dari Filipina ya. Jadi rasanya kalau nggak salah tuh umur 6-8an. Oke. Terus ya, terus Karina itu juga termasuk yang paling muda. Jadi kayak yang muda itu ada 5 doang paling. Dan salah satu Karina gitu. Wow. Itu memang dari segala usia gitu. Enggak sih, cuma undangan gitu. Jadi diundang sama desainernya gitu. Maksudnya untuk yang Modelnya. modelnya itu memang dari yang kecil sampai yang dewasa juga. Iya. Oh iya. Wow. Dia udah hebat banget, udah di luar negeri, Heeh. kemudian jadi salah satu-satunya dari Indonesia juga. Terus itu kesempatan bagus banget loh, maksudnya dalam Iya benar-benar. perjalanan nanti ke depannya kan Iya. pasti banyak banget pengalaman Betul. dia. Ya, jadi waktu jalan di Filipina tuh kan banyak yang liatin kan, terus banyak yang rekam gini kan. Adik Karina itu sambil jalan kayak adik Karina kayak nggak apa-apa ini buat masa depan kamu gitu. Iya. Kalau jatuh kan nggak lucu soalnya. kan. Tapi langsung Karina- gagal semua. Meskipun banyak, maksudnya sudah punya banyak pengalaman ya, tapi masih nggak sih ngalamin nervous gitu kalau misalkan Iya masih, catwalk gitu? masih, Masih ya. jujur masih. Meskipun Karina udah catwalk di stage
500, 100 itu masih gredeg gitu kalau mau naik stage, masih kayak ragu-ragu mau naik stage nanti kalau jatuh gimana. Tapi ya overall bisa sih karena nggak pernah sampai jatuh gitu. Wow. Ada pemikiran untuk ini adalah untuk masa depanku, jadi harus menahan nervous dan lain-lain, itu udah top banget. Maksudnya kan nggak semua, apalagi kayak jangankan Karina ya dengan seusianya yang masih muda, saya pun kalau misal nervous ya harus benar-benar nahan, tapi Karina dengan usia muda udah pemikirannya udah mateng gitu. Yang penting kalau di stage meskipun nervous tuh yang penting senyum. Dia meskipun kayak di otak kayak oh my god banyak orang yang ngeliatin aku, tapi kalau senyum itu nggak ada yang tahu pasti. Oke. Terus kemudian apa nih kayak kebiasaan yang Karina bawa untuk menyemangati diri sendiri gitu? Menyemangati sih. Mungkin sebelum tampil atau mungkin beberapa hari sebelum tampil gitu, gimana sih caranya gitu? Kalau dari coachnya Karina itu harus tetap bilang kamu cantik kalau di stage. Tapi kalau Karina sendirinya beda ya. Yang penting jalan. Terus Karina di otaknya Karina tuh kayak ya this is your stage. Kamu pose apapun kamu mau itu pasti bagus karena kamu percaya diri gitu. Wow, itu afirmasi positif ya, benar. Yang terus ditanamkan dan akhirnya sebenarnya itu bagus sekali loh. Karena kan dengan cara, dan itu tidak membuat otak kita berpikir bahwa yang kita katakan itu betul. Benar. Jadi kayak menanamkan selain kepercayaan diri juga harus tampil terbaik dengan cara itu. Wah, itu keren. Jadi karena waktu ke stage itu karena selalu merasa aku tuh menjadi aku sendiri, mau pose apapun ya terserah aku mau pose apa, kan itu kan stage-nya anyways aku doang yang maju. Jadi mau sejelek apapun orang tetap melihat kamu dan pastinya kamu tetap harus pede biar meskipun kamu salah atau apapun orang tidak bisa kelihatan karena kan you be yourself gitu. Ini juga bagus sekali, bisa diterapkan juga loh ya untuk yang bekerja di dunia lain yang membutuhkan kepercayaan diri juga. Benar. Nah, selain catwalk nih, mungkin ada hal lain gitu dalam dunia entertain gitu yang mungkin Karina sempat gelutin kayak gitu. Gimana? Kayak misal selain catwalk kan itu modeling banget nih. Nah, mungkin ada nggak hal lain yang Karina itu pelajarin kayak misal terjun di dunia entertainment gitu atau mungkin karena informasinya juga dia udah mulai seni peran ya, acting gitu ya. Oh, sudah merambah ke situ juga. Iya. Jadi Karina waktu itu kalau nggak salah tuh bulan Februari gitu, Karina dapat job tawaran main di film Lara Ati, terus juga dapat peran nama gitu. Oh, I see. Jadi kan Karina juga oportunitas bagus untuk Karina, untuk karir Karina juga. Jadi ya udah Karina itu rekam itu selama sebulan kalau nggak salah, sebulanan. Terus tapi sekarang belum launching ya, itu karena main film di Lara Ati season 2 gitu. Oke. Tapi dari yang awal mula penyanyi ya dulu ya, nyanyi, terus kemudian modeling, terus kemudian ada public speakingnya lah, terus kemudian seni peran nih. Nah itu kan hal-hal yang mungkin berbeda kan yang didapatkan. Nah itu gimana nih untuk aku bisa nih jadi acting lah gitu, atau mungkin sebelumnya udah suka acting atau gimana gitu? Kalau Karina sih thank God waktu Karina acting itu ada sutradaranya kan Bayu Skak. Jadi dia itu membantu Karina untuk bisa acting gitu. Karena kan Karina juga les sebentar cuma kayak 2 minggu tuh les karena Karina kan mau ready di ARTV. Karina les. Terus Karina juga dapat bimbingan dari Bayu Skak itu. Jadi karena di sana tuh nggak nervous, apalagi kan udah biasa di stage, jadi nggak mungkin nervous lah kira-kira lah ya. Tapi kan acting itu beda ya, maksudnya kayak yang skripnya ada itu panjang banget, pusing sih liatnya. Tapi dari menyanyi, modeling dan acting, what do you enjoy the most? Modeling sih. Modeling ya masih ya. Tapi tetap tidak menutup jalan untuk yang lainnya. Iya masih boleh kalau ada acting, ada buat job iklan itu masih boleh karena kan karena always kayak new experience itu menambah hal yang baru itu kan juga bagus gitu untuk. Iya bagus banget. Untuk menambah skill kita juga skill ya. Kita juga semakin banyak semakin bagus. Betul gitu. Sekali. Keren sekali. Ini udah benar-benar aku nggak bisa ngebayangin kalau diriku jadi dia sesibuk apa. Bener. Kadang kan juga sebenarnya mengatasi rasa malas ya, takut
itu yang susah, tapi Karina sudah mengatasi itu semua gitu loh. Ya, soalnya kan if not now kapan Betul gitu. Kalau sekali. kamu nggak ngelakukan sekarang terus kapan? Nanti kamu menunggu nanti semakin tua semakin nggak ada opportunity lagi. Belum tentu dapat lagi ya. Belum dapat lagi. Kalau kamu sekarang masih muda terus masih ada slot-slot buka buat kamu, just go for it. Mungkin Yeah. itu passion kamu di situ gitu. Kita kan nggak tahu. Pemikirannya udah Ada juga kalau misalkan ada yang merasa takut untuk nyoba experience baru juga, sebenarnya ada satu quote yang aku percaya banget. Dan itu meskipun sudah tidak muda lagi tapi kan pasti juga mengalami ketakutan gitu-gitu kan yang sama untuk mencoba hal yang baru. Quote-nya itu adalah there will always the first time for everything. Jadi Ya. jangan takut. Ya, Itu ya, pertama benar-benar. pasti takut dong, pasti Ya, kayak ya, ya. nervous nanti, overthinking nanti bakal gimana. Tapi setelah menjalani ya, oh ya udah kok. Ya udah, iya Betul. benar. Sehingga ada opportunity lain bisa diambil lagi karena sudah punya pengalaman yang sebelumnya. Ya benar. Karina waktu itu tuh waktu baru menang Putri Anak Jawa Timur. Karina itu juga di broadcast kayak gini. Terus Karina tuh pertama tuh punya skripnya banyak banget ya. Udah pokoknya kalau ditanyain aku baca gitu pikiran. Terus aku nyoba di sana tengah-tengah aku merasa oh gampang juga ya pertanyaannya. Jadi Karina langsung minggirkan kertas itu, terus Karina speak what is on my mind. Jadi tidak memerlui skrip. Jadi yang pertama kalian nyoba itu pasti gugup lah ya, Iya, pasti itu betul. pasti kayak mau apapun. Tapi semakin lama kan jadi kebiasaan. Jadi tambah lama tambah bagus, terus juga tambah relax gitu. Wow, tapi bener ya, karena aku kan udah beberapa kali ketemu Karina, maksudnya wawancara Karina juga kan di beberapa acara. Semakin kesini, Karina ini kayak public speakingnya tuh udah mulai bagus lah sebenarnya. Thank you. Beda Better sama beda waktu pertama kali kita wawancara gitu, mungkin ada gugup ya, karena Iya, mungkin betul. belum pernah wawancara dengan media atau seperti apa. Tapi benar-benar. wow, Kalau ini kan aku pertama kali nih ketemu ya. benar. Positif vibe banget. Suka dengernya juga. Aduh keren banget. Tapi kalau Iya. untuk dari kesibukan yang rentetan tadi nih, sekolah, kemudian modeling dan hal-hal lain yang dilakukan Karina, mungkin talk show dan sebagainya. Nah, ada nggak sih hobi-hobi yang suka Karina lakuin gitu untuk aku harus merefresh pikiran gitu? Kalau hobi sih banyak ya hobi yang kayaknya tadi Karina bilang kan musik pertama. Musik itu emang Karina dari kecil diajarin mama papa untuk musik, violin, piano itu Karina emang seneng banget. Kalau buat healing karena kadang di kamar nyanyi-nyanyi sendiri, nyalain Spotify langsung nyanyi itu. Terus kalau hobi buat sport itu menembak paling ya, menembak karena kan papa saya juga menembak. Menembak loh. Ya menembak. Menembak loh ya. ya gitulah pokoknya. Kalau menembak Hebat itu banget loh. terus Karina juga main sepatu roda gitu, sepatu roda. oke. Karena kan waktu Covid itu kan nggak ada aktivitas sama sekali di rumah terus. Jadi Karina tuh selama waktu pandemi itu kan 2 tahun. Jadi karena setiap minggu tuh les 3 kali. Oh, oke. Untuk yang sepatu roda itu. Iya, sepatu roda. Kalau yang menembak itu apa les juga nggak? Kalau menembak kan papa saya udah Dia udah canggih sama ya. ininya, Oh udah iya, suhunya. kalau belajar ya udah sama papa. Jadi Kalau les ke papa sih. Iya, jadi kalau ya les ke papa. Kayak nggak perlu pelatih yang lain udah ada papa. Jadi kalau Sabtu papa menembak kadang Karina ikut ya, kadang Oke. doang. Kan setiap kali kan soalnya karena juga sekarang banyak aktivitas Karina juga kan. Jadi ya kalau misalnya pagi-pagi sebelum jalan-jalan ke mall sama teman-teman Karina ikut papa saya gitu. Ini Iya. Seru bisa banget. nggak nembak? Bisa ditolak terus? Oh, bukan itu ya. Bukan itu teman-teman. itu. Oh, bukan itu. Kalau itu beda lagi. Beda. Ini nembak beneran ini. Iya benar-benar. Nah untuk ke depan apa nih rencana-rencana atau mungkin ada planning kerja sama atau mungkin planning job-job lain gitu? Kalau Karina sih sekarang masih melihat nanti acara bulan Juni misalnya ke Bali, ke Jakarta itu masih Karina tunggu-tunggu, masih belum terlalu memikiri future-nya sih. Kalau banyak orang kan kalau nanya, Karina nanti kalau mau besar mau jadi apa? Putri Indonesia gitu. Lah kalau Karina sih belum mikirin sekarang ya, nanti melihat nanti di masa depannya Karina emang mau ikut atau enggak, emang passion Karina di Putri atau enggak. Oke. Nanti kalau udah emang semua aktivitas Karina bisa jalanin dengan baik, Karina baru mungkin bisa mempertimbangkan untuk
ke dunia pageant lebih gitu. Ini bagus sekali loh, karena jadi Karina memberikan dirinya kesempatan untuk explore lebih jauh. Iya, Ya jadi kan? Karina mau melihat dulu apa passion Karina itu. Betul. Bukan langsung menangkan putri anak Indonesia langsung, wih mainnya langsung, nanti aku mau ngikutin putri Indonesia. Itu enggak, Karina masih mau melihat nanti ada opportunity apa lagi. Mungkin nanti ada job iklan, mungkin Karina senang di job iklan kan masih tidak tahu gitu. Betul. Jadi Karina sih masih nanti, apalagi kan sekarang masih umur 13 tahun ya, masih perjalanannya masih Sangat panjang. sekali. Menyenangkan sekali lah ngobrol sama Karina ini. Baik, ini teman-teman gak kerasa juga sudah hampir 30 menit ya kita ngobrol-ngobrolnya. Terakhir deh Karina, untuk Karina mungkin ada pesan gak buat teman-teman sebaya Seusianya, Karina, seusia Karina untuk menjadi mungkin lebih baik ke depannya atau bisa mengikuti jejak Karina juga, silakan. Kalau Karina sih emang dari awal center point view-nya Karina itu just be yourself di apapun. Ada opportunity membuka celah gitu, kamu go for it. Jangan kamu takut kalau nanti kamu tidak sukses di bidang itu. For me, apapun yang kamu lakukan, as long as kamu enjoy dan kamu menjadi diri kamu sendiri, pastinya sukses kok. Bagus sekali. Bagus sekali, itu bisa diterapkan juga buat kita-kita yang sudah tidak muda lagi. Bener ya? Iya benar. Karena memang belajar itu nggak hanya dari Nggak ada batas usia. bener. Dari Karina kita juga bisa belajar semangatnya. Iya, kalau dia. buat orang tua mungkin orang tua Kak. Sorry loh ya. Bukan orang tua. Maksudnya kalau udah dewasa. Kalau udah dewasa gitu kan bisa misal kalau ada job gitu ya, job menjadi apa gitu ya, kamu go for it. Kalau kamu nggak suka, kamu pindah sampai kamu menemuin yang kamu suka. Mungkin nanti ada salah satu job yang membuka, terus kamu emang passion kamu tuh di situ. Jadi quote ini tuh bukan cuma buat anak muda seumur Karina, tapi bisa buat semua orang gitu. Ini wow. Kamu Betul sekali. terketuk nggak hati? Iya benar. Alright, thank you so much Karina for coming sekali Thank lagi you. dan Makasih. semoga ke depannya apapun yang Karina inginkan dan mau explore lebih jauh Iya, lagi itu dilancarkan Benar. jalannya Amin juga. ya. Tercapai amin. semuanya. Tercapai. Thank you so much juga buat teman-teman yang sudah nonton. Kita akan kembali ke podcast selanjutnya di Cakap Sana Cakap Sini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.